Shalom, selamat berjumpa di kontekstua Bible Reading. Kita sampai Hakim-Hakim pasal 16. Hakim-Hakim pasal 16. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa karena pikirnya, nanti pada waktu fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu, dicabutnyalah semuanya beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari tempat Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku dengan apa engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru, diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Di kamar ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dan dari tangannya seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat." Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun 7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson." Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya, katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, "Sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku." Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur 7 rambut jalinnya.
sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan kurban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawat bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawat di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat, sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Ya, kita melihat kisah Simson mulai di pasal 13 sampai 16. Ada 2 pertanyaan yang perlu renungkan pagi ini. Yang pertama, apakah orang yang diurapi Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, masih bisa berdosa? Pertanyaan kedua, di pasal 16 ini, mengapa Simson, naksir Allah, pilihan Allah, pada akhirnya harus terjebak dan jatuh dalam dosa dan mati? Pertanyaan ini terjawab di pasal 16. Kita bisa melihat bahwa di pasal 16 ini langkah-langkah yang menjerumuskan Simson jatuh dalam dosa. Kita bisa melihat di ayat 1, suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatlah seorang perempuan sundal. Ya, dia melihat ada mata yang menarik melihat perempuan sundal, dan kita sudah tahu bahwa Simson dari awal memilih perempuan Filistin untuk menjadi istrinya. Akhirnya diberikan pada temannya, dan ini kembali lagi di Gaza, mulai tertarik pada perempuan sundal. Di ayat 1 sampai 3 rupanya masih ada arahan dari Tuhan. Ya, tengah malam ini Simson bangun, dan sebetulnya dia akan dibunuh. Dia naik ke atas gunung, bawa pintu gerbang, menunjukkan bahwa ini kekuatan yang dari Allah yang menyertai. Tuhan mengingatkan ini.
Tapi sayang di ayat 4 dan sampai ayat 17 kembali Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Surek yang namanya Delila. Ya, ini jatuh cinta lagi. Rupanya kelemahan ini yang menjadi masalah bagi Simson, yaitu ya di dalam seks kepada perempuan-perempuan yang seharusnya dia tidak boleh ambil, tapi kembali jatuh cinta pada Delila. Tentu orang-orang Filistin berkumpul ini, raja-raja datang memberi upah untuk mengetahui apa rahasianya kekuatan Simson itu. Dan Delila diberi 1.100 perak setiap orang ini. Jadi ada yang menafsir ada sekitar 5.500, ini dapat uang yang cukup banyak, dan ini membuat Delila membujuk Simson dan dengan bujukan, ceritakan kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan. 3 kali Simson menjawab dengan membohongi. Ya, ini sampai Delila katakan, sampai sekarang engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Ya, sekarang kamu tidak jujur. Lalu dibujuklah Simson dengan satu kata-kata yang cerdik dari Delila ini yang ada di ayat 15. Bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau menceritakan padaku. Apakah kekuatanmu demikian besar? Ya, perempuan seringkali katakan, apakah kamu cinta aku? Apakah kamu sungguh cinta aku? Kalau cinta berarti keluarkanlah isi hatimu kepadaku. Ini bujukan Delila, dan berhari-hari merengek-rengek kepada Simson, dan ia tidak dapat lagi menahan hati. Kata Simson seperti mau mati rasanya. Ya, ini terlihat Simson sudah goyah dan jatuh pada rengekan Delila. Nah, bagaimana akhirnya? Akhirnya Simson memberitahu, membuka rahasia yang diberikan Allah supaya ini tidak ada satu pun yang bisa diceritakan, tetapi akhirnya Simson ini menceritakan seluruhnya, dan Delila tahu, melihat ini Simson sudah membuka hati, dan ini pasti benar. Ya, kalau lihat ini langkah-langkah kejatuhan Simson, yang pertama kita melihat dia memilih perempuan yang tidak seharusnya, dan nafsu seksnya terlihat di perempuan sundal. Yang kedua, kita lihat Simson tidak teguh memegang rahasia. Apa yang sudah diperintahkan Tuhan tidak boleh dibuka, tapi dia terbuka dan dia membukakan rahasia kekuatannya itu dari mana. Dia sebagai nasihat Allah, rambutnya tidak boleh dipotong. Akhirnya terbuka, dan sudah lihat mereka orang Filistin datang dan menangkap Simson. Dan di ayat yang ke-20 ini dikatakan, seperti sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkannya.
Tuhan telah meninggalkan Simson karena ketidaktaatan Simson memegang rahasia perjanjian yang sudah diperintahkan pada Tuhan. Dia sangka kalau dia membuka rahasia itu masih kuat lagi, tetapi tidak diketahui, tidak disadari, Simson kehilangan kekuatan dari Allah. Kuasa Tuhan meninggalkan dia, Tuhan meninggalkan, dan dia lemah. Sudah, dari sini kita perlu melihat dan merenungkan, hati-hati sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, diurapi Tuhan, dan ada perintah-perintah Tuhan, rahasia-rahasia yang harus dipegang. Jangan sampai lengah, jangan sampai terbuka rahasia itu kepada orang-orang yang mencobai untuk menggagalkan. Dan kita bisa belajar dari Simson, karena kelalaian, karena kecerobohan, karena ketidaktaatan, akhirnya Tuhan meninggalkan tanpa disadari. Dan apa akibatnya? Kita bisa melihat di sini. Yang pertama, orang Filistin menangkap dia, mencukil kedua matanya. Kedua mata Simson ini yang menjadi pintu dia berdosa. Tapi bagi orang Filistin, kedua mata itu yang menuntun dia punya pikiran dan kekuatan untuk menggerakkan dia mengalahkan Filistin. Maka pada waktu dicungkil kedua matanya ini, pasti dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali ada yang nuntun. Ya, kita bisa melihat ternyata Simson jadi penggiring. Ya, dia dipenjara, dirantai tembaga, jadi penggiring. Dan mereka dikatakan, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Jadi sebagai badut yang ditertawakan seluruh raja dan orang-orang yang berkumpul untuk pesta merayakan kepada Dagon bahwa ini mendapat kemenangan karena Simson sudah dikalahkan, Simson sudah jadi badut, ditertawakan. Dan apa yang terjadi? Simson memanggil seorang anak dan dia berpelukan di dua tiang, dan di ayat yang 28 berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya dengan satu pembalasan juga kubalas kedua mataku itu kepada orang Filistin. Dan inilah ungkapan Simson, doa berseru pada Tuhan di saat-saat tak berdaya karena matanya sudah dicungkil. Dia merasakan, mengalami, mengevaluasi, mataku yang membuat dia jatuh dosa, melihat perempuan sundal itu, dan akhirnya dibujuk, jatuh, membuka rahasia, dicungkil, tidak berdaya. Apa yang harus dikerjakan? Ia berseru pada Tuhan, beri kekuatan sekali ini saja. Dari ini terlihat bahwa orang yang diurapi Tuhan sampai jatuh dosa karena ketidaktaatan. Dan mengapa harus berdosa? Kita tahu ketidaktaatan melepas kekuatan yang dari Tuhan. Roh Tuhan meninggalkan pada dia. Jadi bukan oleh gagah, bukan oleh keperkasaan, bukan oleh kekuatan pribadi, melainkan oleh Roh Tuhan. Seseorang bisa kuat, bisa menang, tapi harus taat. Dia harus pegang pada taatan, itu pilihan.
Kalau dia meleset seperti Simpson, akhirnya tertangkap jadi badut, matanya dicungkil, menderita, dan kita lihat akhir hidupnya. Dia berdoa, berseru pada Tuhan, dan kita melihat akhirnya Simpson bisa mati bersama-sama orang Filistin, dan yang mati lebih banyak daripada waktu dia hidup. Dan ini melihat bahwa Allah tetap mengasihi. Kasih karunia Allah terjadi bagi orang yang bertobat, yang berseru pada Tuhan, mohon kekuatan Tuhan, dan terus nama Tuhan dimuliakan lewat matinya Simpson. Dan kita bisa melihat amanat teks ini, bahwa dari kisah ini kita memegang Allah itu mengendaki ketaatan orang-orang pilihan. Tetap harus taat, sekalipun roh Tuhan berkuasa atas dia. Yang kedua, kekuatan itu datangnya dari roh Tuhan, bukan dari pribadi. Dan ketiga, hati-hati terhadap ujukan siapapun yang mau menjatuhkan ke dalam dosa. Siapapun harus diwaspadai, karena bujukan-bujukan yang dari orang terdekat, perempuan-perempuan, bisa menjatuhkan dosa. Aplikasinya ialah kita selalu taat, pegang perintah Tuhan. Dan apakah saya selalu waspada terhadap bujukan yang mau menjatuhkan? Kita perlu hati-hati dan untuk terus memilih yang benar, yang taat pada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama mengatakan Pegang tangan kami dan tuntun kami, supaya hidup berkenan pada